Kehadiran Satgas Garuda Merah Putih II di Gaza memperlihatkan dua dimensi penting, yaitu kekuatan operasional TNI Angkatan Udara dalam melaksanakan misi berisiko tinggi lintas negara dan peran strategis Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan internasional. Pada pertengahan Agustus 2025, Langit Halim Perdana Kusuma kembali menjadi saksi lahirnya sebuah sejarah kemanusiaan. Tepat tanggal 12 Agustus 2025, di Hanggar Skadron Udara 31, Asisten Operasi, ASOPS, Panglima TNI Letjen TNI Gabriel Lema memimpin apel gelar kesiapan Satuan Tugas Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri, Garuda Merah Putih II. Apel ini merupakan langkah awal sebuah perjalanan panjang yang akan mengukir solidaritas Indonesia di panggung dunia. Tujuan utamanya mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di jalur Gaza yang tengah menghadapi krisis kemanusiaan berkepanjangan akibat konflik. Letjen Gabriel Lema dalam amanatnya menekankan bahwa misi ini bukan hanya tugas resmi TNI, tetapi juga amanah langsung dari rakyat Indonesia. Misi ini memiliki arti strategis dan moral yang sangat tinggi. Di tengah situasi sulit di Gaza, kita hadir bukan hanya mengirim bantuan, tetapi juga membawa simbol persaudaraan dan kemanusiaan yang melampaui batas negara dan agama, ujarnya penuh penekanan. Di hadapan prajurit Skadron Udara 31 yang berdiri gagah di samping dua pesawat C-130J Super Hercules, tampak pula Pangkopsud 1, sekarang Pangkodam 1, Marsda TNI Muzaffar serta pejabat tinggi lintas kementerian dan lembaga. Kehadiran mereka menandai bahwa misi ini bukan sekadar operasi militer, melainkan gerakan nasional yang melibatkan banyak pihak. Keesokan harinya, 13 Agustus 2025, di Base Ops Lanut Halim Perdana Kusuma Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memimpin langsung upacara pelepasan Satgas Garuda Merah Putih II. Momentum ini memiliki makna khusus karena hanya 2 hari menjelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dalam sambutannya, Panglima TNI menegaskan bahwa misi ini selaras dengan semangat kemerdekaan Indonesia. Momentum ini menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan bukan hanya diwujudkan dalam menjaga kedaulatan bangsa, tetapi juga dalam berperan aktif membantu sesama bangsa yang sedang berjuang untuk hidup damai dan merdeka, ucap Panglima TNI. Dalam misi ini, TNI Angkatan Udara mengerahkan 2 C-130J Super Hercules, yaitu pesawat dengan tail number A1339 dan A1344, serta 66 personel gabungan yang terdiri atas prajurit TNI, perwakilan Kementerian Pertahanan, Basnas, dan awak media nasional. Komando Satgas dipercayakan kepada Komandan Wing Udara 1 Lanut Halim Perdana Kusuma Kolonel PNB Pugu Yulianto, didampingi Letkol PNB Alfonsus Fatma Astana Duta sebagai wakilnya. Total bantuan yang disalurkan mencapai 80 ton logistik, mulai dari makanan, obat-obatan, perlengkapan medis, selimut, hingga 600 payung udara orang, PUO. Kehadiran Kasau Marskal TNI M. Tony Harjono turut memberikan dukungan moral sekaligus memastikan kesiapan teknis pesawat maupun kru TNI Angkatan Udara. Selepas upacara pelepasan, kedua pesawat Super Hercules langsung mengudara dari Lanut Halim Perdana Kusuma menuju Lanut Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh untuk pengisian bahan bakar. Keesokan harinya, pesawat melanjutkan perjalanannya lagi ke Kolombo, Sri Lanka dan bermalam di sana demi menjaga stamina kru. Tanggal 15 Agustus 2025, pukul 8 waktu setempat, pesawat kembali lepas landas menuju Mumbai, India. Malamnya, rombongan mendarat di King Abdullah II Air Base, Kaiyab, Amman, Yordania. Kedatangan Satgas disambut hangat oleh Duta Besar RI untuk Yordania Ade Padmo Sarwono, Atase Pertahanan RI Kolonel Laut Dafris D. Syahrudin, serta perwakilan Angkatan Udara Yordania Kolonel Osama Mahmud Hotob. Sambutan tersebut mencerminkan eratnya hubungan diplomatik Indonesia-Yordania sekaligus kepercayaan internasional terhadap kontribusi Indonesia. Airdrop di HUT ke-80 RI. Puncak dari misi ini terjadi pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari King Abdullah II Air Base 2 pesawat Super Hercules TNI Angkatan Udara melaksanakan Solidarity Path Operation 2, SPO2, bersama Angkatan Udara Yordania dan 12 negara peserta lainnya. Sebanyak 17,8 ton logistik berhasil dijatuhkan tepat sasaran di Gaza. Bantuan tersebut meliputi makanan siap saji, obat-obatan, perlengkapan kesehatan, selimut, hingga paket khusus untuk anak-anak Palestina. Kolonel Penerbang Pugu Yulianto menegaskan, misi ini bukan sekadar pengiriman bantuan, melainkan pernyataan solidaritas bangsa Indonesia yang memiliki makna mendalam, terlebih dilakukan pada momentum Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Misi Garuda Merah Putih II tidak berhenti di Hari Kemerdekaan RI. Sehari setelahnya, pada 18 Agustus,
TNI Angkatan Udara kembali melaksanakan airdrop dan berhasil menurunkan 10,3 ton bantuan, sehingga total dalam 2 hari telah menerjunkan 28,1 ton bantuan logistik. Pada momentum bersejarah, 17 Agustus 2025, bertepatan dengan HUT ke-80 kemerdekaan RI, Satgas Garuda Merah Putih 2 TNI AU sukses melaksanakan misi airdrop bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Gaza. Dua pesawat C-130J Super Hercules Skadron Udara 31, yakni A-1339 dan A-1344, terbang dari King Abdullah II Air Base, Amman, Yordania, membawa total 17,8 ton logistik yang terdiri dari bahan makanan, perlengkapan kesehatan, selimut, dan kebutuhan anak-anak. Misi ini menjadi bagian dari Solidarity Path Operation 2 yang dipimpin Royal Jordanian Air Force dan diikuti 12 negara, sebagai wujud nyata perintah Presiden RI serta komitmen Indonesia dalam solidaritas kemanusiaan internasional. Baik, hari ini Satgas Garuda Merah Putih 2 telah melaksanakan penerbangan kurang lebih 2 jam dari pangkalan Jordania, yaitu King Abdullah II. Kita menggunakan 2 pesawat C-130 Hercules tipe J dengan kita membawa load kurang lebih total semuanya adalah hampir 17,8, sehingga sangat identik dengan kemerdekaan negara Republik Indonesia di tanggal 17 dan bulan 8 kurang lebih. Kemudian pelaksanaan tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun dan pesawat landing dengan aman. Okay. Apakah nanti misi ini hanya akan berhenti di hari ini saja atau ada kelanjutan untuk besok? Untuk misi ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan akan berjalan kurang lebih besok ada 2 hari 17-18, namun ada kemungkinan nanti tanggal 19-20 kita akan melaksanakan penerbangan kembali sesuai dengan izin yang diberikan oleh Royal Jordan Air Force. Di langit Yordania, merah putih kembali berkibar. Tepat sehari setelah Hari Kemerdekaan, 18 Agustus 2025, prajurit TNI Angkatan Udara kembali menggelar misi kemanusiaan Garuda Merah Putih 2 untuk rakyat Gaza. 2 pesawat C-130J Super Hercules TNI AU terbang dalam formasi bersama Angkatan Udara Kerajaan Yordania. Dari ketinggian, mereka menurunkan 10,3 ton bantuan logistik berisi makanan dan kebutuhan pokok. Pada hari ini kita melaksanakan penerbangan yang kedua, yaitu dengan menggunakan pesawat C-130 Hercules tipe J, 2 pesawat secara bersamaan, secara formasi. Tadi kita melaksanakan penerbangan selama 1 jam 45 menit kurang lebih, kemudian sesuai dengan perencanaan kemarin kita melaksanakan dropping. Sekarang sampai dengan hari ini total 28,1 ton, dan ini akan alhamdulillah hari ini berjalan dengan baik dan tanpa suatu kekurangan apapun ya. Dengan hari pertama total sampai dengan hari ini yang sudah kita distribusikan itu sekitar 28,1 ton. Perintah pimpinan terakhir sejumlah 80 ton yang memang kita upayakan dan kita targetkan bisa berjalan sesuai dengan waktu yang diberikan saat ini. Dalam 2 hari berturut-turut, Indonesia telah menyalurkan 28,1 ton bantuan kemanusiaan, setara 136 bundel, yang tepat sasaran di wilayah Gaza. Misi airdrop ini bukan sekadar pengiriman logistik. Ini adalah wujud nyata kepedulian, solidaritas, dan komitmen bangsa Indonesia. Pelaksanaan misi Garuda Merah Putih 2 juga mencerminkan kesiapan TNI AU ampuh dan profesionalisme TNI prima.
bantuan logistik yang diterjunkan semakin banyak. Jumlahnya tercatat sebagai berikut. Pada 19 Agustus 2025, hari ketiga, misi airdrop, sebanyak 11,2 ton logistik berhasil diterjunkan di Zarqa, Yordania, menambah total menjadi 39,3 ton. Tanggal 20 Agustus, hari keempat, Satgas Merah Putih II kembali menyalurkan 11,2 ton, sehingga total mencapai 50,5 ton. Kemudian pada 21 Agustus, hari kelima, dilaksanakan distribusi 11,2 ton di wilayah Zaitun dan Jabalia, Gaza, menggenapkan total 61,7 ton. Lalu pada 24 Agustus, hari ke-6, sebanyak 9,9 ton bantuan logistik kembali diterjunkan di distrik Sabra dan Zaitun, sehingga total menjadi 71,6 ton. Selanjutnya pada 25 Agustus, hari ke-7, disalurkan sebanyak 9,9 ton logistik tambahan, sehingga total keseluruhan mencapai 81,5 ton. Setiap kilogram logistik yang diterjunkan ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia hadir, konsisten, dan peduli terhadap penderitaan rakyat Palestina. Seiring berjalannya waktu, tantangan di lapangan membuat pemerintah memutuskan untuk memperkuat Satgas. Atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto, satu unit C-130J Super Hercules tambahan dengan tail number A1343 dikerahkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma pada 26 Agustus 2025. Pesawat ini dipiloti Mayor PNB Arifin dan membawa 1.200 parasut dengan total 13,4 ton logistik. Pesawat tambahan tersebut tiba di Amman, Yordania pada 28 Agustus setelah menempuh rute Halim Sultan Iskandar Muda, Chennai, Abu Dhabi, Amman. Selanjutnya, armada diperkuat 3 pesawat yang kemudian bermarkas di East Cairo Air Base, Mesir, sebagai pangkalan aju. Keputusan untuk memperpanjang misi hingga 28 Agustus 2025 memungkinkan distribusi bantuan lebih optimal. Hingga 26 Agustus, tercatat total 91,4 ton logistik berhasil disalurkan ke Gaza. Diplomasi kemanusiaan Indonesia. Kehadiran Satgas Garuda Merah Putih II memperlihatkan 2 dimensi penting. Pertama, kekuatan operasional TNI AU dalam melaksanakan misi berisiko tinggi lintas negara. Kedua, peran strategis Indonesia dalam diplomasi internasional. Kasau Marskal TNI M. Tony Harjono, SE, MM, menegaskan bahwa misi ini mencerminkan nilai ampuh, adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis yang menjadi roh TNI Angkatan Udara, serta karakter prima, profesional, responsif, integratif, modern, adaptif dari prajurit TNI. Pesan solidaritas Indonesia juga ditegaskan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, yang mengatakan bahwa misi kemanusiaan ini tidak hanya memperlihatkan kemampuan operasional TNI, tetapi juga mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara yang peduli dan berkontribusi aktif dalam perdamaian dunia. Di balik keberhasilan teknis, tersimpan kisah pengorbanan prajurit. Banyak dari mereka harus menyisihkan kerinduan pada keluarga demi menunaikan tugas kemanusiaan. Komunikasi dengan keluarga di tanah air hanya bisa dilakukan sebentar melalui telepon. Namun, semua itu dijalani dengan ikhlas. Bagi mereka, setiap bundel logistik yang berhasil mendarat di Gaza bukan hanya kotak bantuan, melainkan harapan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia. Dari Halim ke Gaza, misi Garuda Merah Putih II membuktikan bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya bertumpu pada alutsista, tetapi juga pada ketulusan hati dan solidaritas kebangsaan. Sebagai Satgas Garuda Merah Putih yang berada di Yordania, mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga negara Republik Indonesia ataupun seluruh yang stakeholder yang mungkin mendukung dari pelaksanaan kegiatan misi kemanusiaan dari Satgas ini. Tentunya kita sudah berupaya optimal memberikan yang terbaik sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah pencapaian pada saat ini memang kita sudah bisa memberikan yang terbaik, yaitu sekitar 91,4 ton ke daerah Gaza. Satgas Garuda Merah Putih II tidak hanya mengukir sejarah baru bagi TNI Angkatan Udara, tetapi juga menegaskan peran Indonesia sebagai bangsa yang selalu hadir bagi kemanusiaan. Di langit Gaza, baling-baling Super Hercules yang berputar kencang menyuarakan pesan abadi bahwa Indonesia hadir, peduli, dan tidak akan berhenti memperjuangkan kemanusiaan. Hari ke-7 misi kemanusiaan. Langit Yordania kembali menjadi saksi.
Dua pesawat C-130J Super Hercules TNI Angkatan Udara terbang gagah mengemban misi mulia, menyalurkan bantuan logistik untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Misi ini bukan sekadar penerbangan. Setiap manuver, setiap detik di udara adalah wujud nyata dari kepedulian dan solidaritas bangsa Indonesia. Sejak dimulai pada tanggal 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Satgas Garuda Merah Putih II terus bekerja tanpa henti. Hingga hari ini, Senin 25 Agustus 2025, total 81,6 ton bantuan kemanusiaan telah berhasil disalurkan. Bantuan ini berupa pangan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Semua berasal dari tangan-tangan tulus rakyat Indonesia, dikirimkan melalui TNI Angkatan Udara, agar sampai ke mereka yang tengah berjuang bertahan hidup di Gaza. Airdrop dilakukan dengan penuh ketelitian. Kargo berisi bantuan dilepaskan dari udara, menembus awan, dan mendarat di titik-titik yang telah ditentukan. Semua demi memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan. Misi ini bukan hal yang mudah. Tantangan teknis, kondisi cuaca, hingga risiko di wilayah konflik selalu menghantui. Namun, tekad untuk terus berbagi menjadi bahan bakar utama para prajurit udara kita. Mereka sadar, setiap paket bantuan yang jatuh di tanah Gaza adalah setitik harapan. Setiap penerbangan yang ditempuh adalah doa yang terbang tinggi dari Indonesia untuk Palestina. Semoga setiap tetes keringat, setiap kerja keras, dan setiap pengorbanan yang dilakukan menjadi berkah yang mengalir. Berkah bagi para prajurit yang bertugas. Berkah bagi bangsa Indonesia yang peduli. Dan tentu saja, berkah bagi saudara-saudara kita di Gaza yang kini sedang menanti uluran tangan dunia. Di langit Yordania, merah putih kembali berkibar. Selasa, 26 Agustus 2025, dua pesawat C-130J Super Hercules TNI Angkatan Udara dengan callsign Raja 1 dan Raja 2 menjalankan misi kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Raja 1 serta Raja 2 mengangkut masing-masing 30 bundel LCLA seberat hampir 5 ton. Total, 10 ton bantuan logistik kembali diterjunkan dari langit. Dengan presisi dan keberanian, para penerbang TNI AU memastikan paket-paket berisi kebutuhan pokok ini tiba di titik yang tepat. Bantuan yang sederhana, namun sangat berarti bagi warga Palestina yang tengah berjuang di tengah krisis kemanusiaan. Misi Garuda Merah Putih II bukan hanya soal logistik. Ini adalah wujud nyata kepedulian bangsa Indonesia, pesan bahwa solidaritas tidak mengenal batas negara, dan bahwa Indonesia selalu hadir membawa harapan. Di setiap airdrop, ada semangat kemerdekaan, ada doa, dan ada tekad untuk terus bersama dalam kemanusiaan. Dari langit Yordania menuju Gaza, Indonesia hadir untuk dunia. Satuan Tugas Garuda Merah Putih II diperkuat 88 personil, terdiri dari kru penerbang dan pendukung teknis, menggunakan 3 pesawat Hercules C-130J TNI AU dari Skadron Udara 31. Operasi bantuan kemanusiaan ini telah berlangsung sejak 17 Agustus hingga 9 September 2025, dengan total logistik sebesar 91,4 ton atau sekitar 520 bundel, yang dikirim melalui airdrop dari Yordania dan Mesir. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan, pengiriman pasukan merupakan bukti nyata solidaritas Indonesia untuk rakyat Palestina
sekaligus komitmen TNI dalam operasi militer selain perang sesuai amanat undang-undang. Sebagai bagian dari penugasan, pelengkapan airdrop berupa 1.286 unit payung udara dan 40 bundel logistik dihibahkan kepada pihak Mesir dan Basnas di East Cairo Air Base. Kegiatan penyerahan dihadiri Dubes RI di Kairo, Atase Pertahanan RI, East Cairo Air Base Commander, serta Brigade Commander LTC Esa Mustafa Mahfuz. Simpo TV melaporkan.